Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Teman-teman, semoga sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau mengupas mengenai para manusia-manusia yang penuh dengan kebencian ya. Kita ya kalau orang yang sudah mengerti tentang kehidupan ini teman-teman ya, kita bisa lihat mana yang opini murni ya, kritik murni, dan mana orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian ya. Saya mau pakai bahasa yang sederhana aja ya teman-teman, bahasa rakyat, nggak usah pakai bahasa filsafat, nggak usah, nanti terlalu tinggi nanti ya pakai bahasa filsafat, pakai bahasa diso aja ya teman-teman. Jadi Jokowi di akhir jabatannya itu ya tingkat kepuasan rakyat itu masih 80%-an teman-teman. Itu artinya apa? 80% dari rakyat Indonesia itu masih mencintai Presiden Jokowi. Tapi ada orang yang hanya 5%, 10%, 1%, tapi berisiknya luar biasa. Mungkin nggak ada 1% ya, pendukung-pendukung yang berisiknya luar biasa, menebar fitnah, ya, terus ngoceh di mana-mana, ya. Itu siapa? Yaitu para pembenci. Para pembenci teman-teman. Jadi kita orang dewasa itu bisa membedakan ya pendapat orang yang mengkritik, mencintai negara ini dan memberikan gambaran solusi sama orang yang pakai dalih atas nama rakyat tapi isinya kebencian. Kita bisa membedakan ya. Seperti yang sedang beredar banyak nih ya dari beberapa profesor, ada profesor ahli hukum, ya, ada yang katanya orang ahli filsafat, padahal dia kelasnya masih pembelajar filsafat, ya, yang ngoceh di mana-mana ya, seolah-olah dia mengerti semuanya, ya, seolah-olah dia mengerti semuanya dengan nebeng ketenaran Jokowi, ya, karena dia tuh nebeng, karena dia mengkritik orang yang sangat dicintai rakyat, populer, akhirnya dia namanya melambung. Ya, namanya panjat sosial. Itu namanya orang yang cerdas tapi jahat. Panjat sosial. Orang yang mengaku guru filsafat, padahal dia kelasnya masih pembelajar filsafat. Ya. Pembelajar filsafat itu artinya orang yang sedang belajar ilmu filsafat. Akhirnya ya begitu. Kesalahan dalam belajar akhirnya dari mulutnya keluar caci maki. Ya, dengan dia pede sangat tuh, pede sekali ya. Karena dia panjat sosialnya itu melalui orang nomor 1 di negeri ini dengan cara mencaci maki orang yang benar-benar sabar. Dicaci makilah atas nama presiden. Ya, caci maki, terus ngolok-ngolok. Akhirnya orang yang pembelajar filsafat itu akhirnya terkenal dan sering dipanggil juga ke TV-TV mainstream ya. Sering dipanggil ke ILC ya. ILC senang kalau ada orang-orang yang kontra seperti itu karena pasti banyak yang nonton ya, ratingnya bagus. Akhirnya terkenal orang itu, akhirnya semakin sombong. Wah, kesombongannya tuh luar biasa, kemana-mana mencaci maki, mentolol-tololkan orang ya. Itulah orang-orang pembelajar yang nanggung ya seperti itu. Ya, orang nanggung itu seperti itu. Kalau orang yang hebat sekalian nggak seperti itu jiwanya. Ada lagi ya orang udah sepuh ya, yang sukaannya juga nebeng juga dia. Ya, dulu tokoh reformasi, dia nebeng juga. Kalau ada keributan dia muncul nebeng ya. Kalau zaman sekarang namanya panjat sosial. Ya, nebeng tenar gitulah. Ujung-ujungnya dia ya, untung-untungan kalau berhasil nebengnya ya dia dapat keuntungan, dapat posisi jabatan dan sebagainya. Dan itu terbukti ya. Zaman reformasi dapat jabatan tinggi, wah hebat. Ya, mentang-mentang sekolahnya sampai doktor, sampai profesor, gitu ya. Dia merasa dirinya hebat, tahu segala-galanya.
Padahal politik itu teman-teman nggak sekedar sekolah tinggi, nggak sekolah tinggi ya itu pun nggak jamin ya, nggak jamin teman-teman. Apalagi proses sekolahnya itu dia nggak ngalami susah payah dapat beasiswa itu. Apakah orang dapat beasiswa itu orang hebat? Enggak juga, nggak juga teman-teman. Semua orang bisa belajar begitu. Yang hebat itu orang yang nggak pakai beasiswa, dia berjuang sendiri, cari makan sendiri, tapi dia bisa menjadi seorang dokter, terus akhlaknya mulia, bahasanya sopan, nggak mencaci maki orang, nggak menjelek-jelekkan orang, itu yang hebat. Tapi zaman sekarang beda. Tapi saya mau jelaskan begini teman-teman, di dunia ini ya, di alam dunia ini, bahkan di kepercayaan ya, iblis saja banyak pengikutnya. Iblis, setan itu banyak pengikutnya ya. Bukan hanya malaikat saja yang banyak pengikutnya. Iblis pun banyak pengikutnya, makanya ada jahat, ada baik. Ya, jadi hari ini saya mau menyoroti tentang kebencian-kebencian yang disebarluaskan oleh para pembenci, yang hatinya itu hidupnya dengan kebencian. Ya teman-teman bisa lihat ya, para pembenci Jokowi siapa-siapa saja kelompoknya, orangnya ya itu saja, bahkan ada yang pakai agama. Pakai agama ya, seolah-olah ulama, seolah-olah orang alim, makanya jubah-jubah putih gitu ya. Bagi saya sebagai peneliti sosial, peneliti kehidupan budaya seperti itu, ya sudah nggak asing dengan cetowelo-welo ya. Orang yang suka jual agama itu cetowelo-welo. Orang yang menutupi keburukan dengan baju-baju kebesaran itu juga cetowelo-welo bagi orang-orang yang meneliti, bagi orang-orang yang menelusuri karakter-karakter orang. Itu cetowelo-welo teman-teman. Mana orang yang jahat berkedok agama udah kelihatan. Orang beragama itu tuh bukan dinilai dari bajunya, bukan dinilai dari penampilannya. Ya, orang beragama itu dinilai dari akhlaknya dan kata-katanya. Akhlak perbuatan nyata, bukan hanya di mimbar. Di mimbar Allahu Akbar, Allah Akbar, kata-kata yang sangat bermakna dan berbobot seolah-olah dijadikan pasaran. Itu orang nggak benar juga. Ya, jadi kalimat-kalimat sakral yang mengandung kesucian seolah-olah hanya dipermainkan saja, itu juga orang-orang nggak benar. Terus orang-orang yang memanfaatkan orang lain atas nama agama, ya, memanfaatkan itu artinya dia tuh nggak mau kerja, yang suruh kerja orang-orang lain pengikutnya, banyak tuh teman-teman. Terus orang-orang yang mencari duitnya atau kehidupannya dari jual-jual ilmu-ilmu seperti itu. Kalau saya ya, seandainya saya mengajar, saya nggak pernah ya memungut biaya gitu ya. Ngajar, saya ngajari juga, tapi nggak ngajar orang-orang ya tentang kehidupan ini, tentang pengalaman hidup. Nggak narik bayaran, nggak usah nyari bayaran, ya dagang, bertani, ya cari duit ya dagang, usaha, jadi apapun, bertani. Saya punya guru ngaji dulu waktu kecil teman-teman, ulama ya. Nggak minta bayaran teman-teman, nggak minta. Boro-boro nodong, muridnya suruh ngasih, enggak. Dia tetap bertani, mencangkul, sampai tua, sampai ayah, sampai bungku-bungku. Nggak mau, karena itu ilmu Allah yang memang harus diberikan, diajarkan secara gratis. Tapi sekarang terbalik-balik ya, manusia menjual-jual alasannya kebaikan, menjual-jual ayat-ayat, hanya untuk dirinya, kelompoknya, dan keluarganya. Itu orang-orang yang munafik teman-teman. Orang-orang yang seperti itu orang munafik. Ya heran ya, orang-orang seperti itu banyak pengikutnya. Ya heran saya. Jadi gini ya, singkat ceritanya teman-teman, banyak sekali sekarang banyak orang, hati-hati ya di media sosial yang pakai gelar profesor, doktor, ahli, itu banyak orang-orang yang munafik ya. Lihat ada cara bicaranya yang menjelek-jelekkan orang, padahal dia nggak sadar ya, dia itu mencari kehidupan dari menjelek-jelekkan orang. Karena dia panjat sosial, dengan panjat sosial menjelek-jelekkan orang, itu orang yang top sekali di negeri ini. Akhirnya dia populer. Setelah populer, dipanggil ke stasiun-stasiun, podcast-podcast, dia kan dapatkan uang, ya kan? Padahal efek dari mencaci maki orang yang sangat terkenal ya, yaitu presiden. Dengan mencaci maki presiden kan orang pada nonton tuh, ngomongin apa lagi ya, dia ngomongin apa lagi ya, dia nggak sadar dia dapat bayaran dari situ, ya kan? Nggak sadar dapat bayaran dari situ, mencaci maki presiden dapat bayaran,
Ya, itu orang-orang munafik, orang-orang yang tidak tahu malu. Ini ya, berarti apa? Orang yang tidak tahu malu. Karena dia begitu berani mencaci maki, mengkritik presiden, dia langsung top, jadi orang terkenal, dikirain hebat. Sehingga dia kalau dipanggil kemana-mana, ke stasiun-stasiun TV, ke podcast-podcast, dia kan dapat honor. Atau dia bikin podcast sendiri, akhirnya dia dapat honor. Padahal ngetopnya dia dengan mencaci maki orang yang paling hebat di negeri ini. Ya, dia nggak tahu malu, nggak taunya dia cari makan dari situ. Ya, itulah orang-orang yang sombong, orang-orang yang nggak tahu malu, teman-teman ya. Orang-orang yang merasa tahu. Padahal orang-orang pembenci seperti itu yang hatinya penuh dengan kebencian, dikasih tugas juga belum tentu bisa. Jangankan jadi presiden, disuruh jadi menteri aja belum tentu bisa. Iya kan? Ngurus negara ini nggak gampang. Ngurus negara nggak gampang, harus siap kerja keras, iya kan? Harus mensejahterakan rakyat, nggak gampang. Kalau mencaci maki mah gampang aja, apalagi menfitnah. Aduh ya Allah. Dan menfitnah itu kebanyakan bawa-bawa agama, ini yang saya nggak suka. Orang bawa-bawa agama untuk mencaci maki orang, mencaci maki pemimpin, kan aneh itu. Iya kan? Jadi orang yang nggak tahu malu ya itu orang-orang pembenci Presiden Jokowi itu orang yang nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Padahal kalau dibalas saja nanti nangis. Iya kan? Kalau Presiden Jokowi mau membalas saja telepon ya, pasti dia nangis-nangis. Iya, dulu aja pernah tuh yang kakek-kakek tua yang merasa sok hebat itu dulu pernah dituntut ya. Wah, itu hebohnya bukan main. Ditanya kejaksaan aja ramenya bukan main. Bawa-bawa agama lagi. Nggak tahu malu kan. Dia sudah berbuat apa coba untuk membangun, untuk membantu masyarakat. Banyak dia cuma ngomong aja kan. Kebencian aja karena panjat sosial. Akhirnya dia ngetop. Akhirnya dia dapat uang, dapat kehidupan dari talk show, bahkan bikin podcast sendiri dengan mencaci maki, menjelek-jelekan keluarga presiden. Akhirnya banyak yang nonton. Karena yang dijelek-jelekan keluarga orang nomor satu. Dia nggak tahu malu kan, beli beras dari situ, beli makan dari situ. Akhirnya otomatis dia cari uang di situ kan. Apapun alasannya ya, apapun alasannya. Walaupun dia sekolah tinggi, tapi kalau menurut saya ya yang sudah banyak ketemu jenis-jenis orang, itu dia hidup penuh dengan kebencian. Nah orang penuh dengan kebencian seperti itu, udah nggak usah diikuti teman-teman. Ya walaupun pasti ada pengikutnya ya, iblis aja banyak pengikutnya, apalagi manusia, yang badannya manusia ya, pasti banyak pengikutnya juga. Ya, yang saya heran tuh kadang-kadang ada yang tanya, orang begini kok banyak pengikutnya ya? Ya iyalah saya jawabnya kan. Banyak pengikutnya, semua orang mau apapun ya, banyak pengikutnya. Mau berbuat baik, banyak pengikutnya. Mau buat jahat juga banyak pengikutnya. Karena memang itulah istilah dunia, ada baik, ada buruk. Ya, seperti itu teman-teman. Tinggal kita mau milih yang mana. Iya kan? Itu tergantung hati nurani dan akal kita. Oke teman-teman, itulah ya analisa saya, tak pakai bahasa rakyat aja saya teman-teman ya, biar mudah dimengerti ya. Jadi para pembenci Jokowi itu dia hidup dengan kebencian itu ya, rangkumannya ya. Hidup dengan kebencian padahal dia sendiri belum tentu mampu ya untuk mengurus negara ini ya. Jadi para pembenci, tanyakanlah pada dirimu, bisa apa sih kamu? Bisa apa sih kamu sebenarnya? Selain membenci, bisa apa? Karya apa sih yang sudah kamu perbuat untuk negeri ini? Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.